Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman current programmer di channel programmu. Di sini setelah kita belajar tentang HTML, CSS, sekarang kita akan belajar tentang JavaScript. Ya, ini masih bisa dibilang masih front end ya. Nanti kalau udah belajar JavaScript, kita ke PHP. PHP itu lebih ke backend-nya gitu. Jadi, apa itu JavaScript? Nah, JavaScript itu nggak ada hubungannya dengan Java Miracle. Kan ada bahasa Java tuh. Nah, Java sama JavaScript itu berbeda. Nah, secara umum JavaScript itu dipergunakan untuk memanipulasi DOM atau dokumen objek model. Biasanya yang meliputi elemen-elemen pada sebuah web. Nah, JavaScript itu dieksekusi pada sisi penggunanya gitu. Lalu apa sih kelebihan dari JavaScript? JavaScript itu membuat interaksi yang sangat user friendly jelas, dan kemudian membuat fitur-fitur tambahan pada halaman statis HTML. Dan mungkin seperti ini, kalau misalkan teman-teman membuka suatu web itu kan, kemudian hapus data, kan ada notif tuh, Anda yakin menghapus, ya itu biasanya pakai JavaScript. Nah, JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman yang sangat berguna untuk membuat interaksi pada website, seperti tadi nih, ya kan, interaksi seperti notif, notif apa namanya, POM, seperti notif peringatan gitu kan, seperti Anda yakin menghapus, nah itu kan sebuah interaksi gitu pada website. Nah, sehingga website itu terlihat lebih hidup gitu. Nah, JavaScript itu juga sudah menjadi salah satu bahasa yang modern. Nah, JavaScript menjadi kebutuhan dan bahasa pemrograman yang harus dikuasai, apalagi ketika teman-teman udah mengkhususkan diri ke bagian web design atau front end itu. Nah, lalu apa sih yang harus dikuasai seorang web developer gitu? Nah, ada HTML, ya, ada CSS, ada JavaScript juga. Nah, ini biasanya dikuasai oleh bagian front end atau bagian desain gitu. Nah, nanti ada lagi satu, kita akan belajar tentang PHP ke bagian sistemnya lah, ke dalam-dalamnya gitu loh. Nah, untuk contoh websitenya yang menggunakan JavaScript itu banyak. Ya, misalnya ini seperti Facebook, Twitter, Google. Nah, kalau di Facebook itu seperti kolom chat. Chat Facebook kan kalau di web itu ada bulat itu kan di bawah. Nah, itu juga bisa termasuk menggunakan JavaScript. Banyak sih kalau penggunaan saya biasanya eh, ketika ada peringatan itu pakai JavaScript. Seperti tadi itu yang Anda yakin menghapus atau Anda yakin eh, mengedit, nah, atau gimana gitu loh. Nah, lalu kemampuan JavaScript. JavaScript itu bisa mengganti atribut HTML, bisa mengganti style CSS, dan bisa membuat form validasi. Gitu. Nah, kemudian penulisan dan penggunaan JavaScript. Untuk penulisan di sini JavaScript itu disimpan dengan ekstensi .js ya, dengan .js. Kalau CSS kan dengan .css. Itu. Kalau HTML .html, ya kan? Kemudian sintak JavaScript-nya itu ditulis di dalam tag script ya, bukan style. Kalau style itu kan CSS ya. Kalau di sini pakai script. Nah, biasanya diletakkan di elemen kepala, head, atau di bodinya. Kemudian JavaScript itu bersifat case sensitif. Di setiap baris harus ada titik koma. Nah, jadi ketika nggak ada titik koma, itu akan langsung error. Makanya JavaScript itu case sensitif. Ketika ada salah petik aja, itu udah langsung merah nanti. Langsung error. Gitu. Untuk penggunaannya,
ada dua cara, sama seperti CSS di internal dan eksternal. Ketika eksternal itu kan disimpan di file lain dengan ekstensi .js, kemudian dipanggil. Ya, kurang lebih sama kan seperti CSS kan. Nah, ini yang internal. Untuk penulisan JavaScript secara internal, itu disisipkan biasanya ke dalam tag head atau bisa juga di dalam tag body. Gitu. Nah, ini contohnya. Nanti kita praktekkan ya. Jadi di sini tag script-nya di dalam body. Ini ya, script HTML, script JavaScript. Nanti kita run, kita coba ya. Nah, kemudian, oh ya, nanti biar kita tahu apa sih fungsi get element by ID gitu kan. Nah, kemudian penggunaan JavaScript secara eksternal. Nah, jika eksternal maka coding yang tadi ya, yang ini, itu disimpan dalam ekstensi .js gitu. Kemudian dipanggil ke dalam HTML-nya gitu. Ya sama seperti CSS kan. Oke. Oke ya, kita langsung praktikkan aja nih. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Pertama-tama teman-teman silahkan buat file dulu. Ya, kita save. Namanya misalnya coba.html. Oke, kita coba. Nah, oh ya, ini salah satu trik ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Visual Studio, itu teman-teman tinggal pencet tanda seru, enter. Nah, jadi default HTML-nya langsung keluar gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngetik HTML, head gitu kan lama nih. Nah, ini ada cara cepatnya. Tinggal tanda seru, enter. Nah, langsung muncul. Nah, sekarang kita akan mencoba menulis menulis JavaScript ya. Kita taruh di bagian body. Kita ubah title-nya. Misalnya belajar JavaScript. Kemudian di bodinya, div, kita buat ID-nya misalnya nama. Nah, kemudian kita masukkan script JavaScript-nya ya. Kita panggil script. Nah, dokumen.get element ID ya, dalam kurung nama dot inner HTML sama dengan nama saya Wicak. Jangan lupa titik koma ya, karena ini JavaScript. Kita save. Sekarang kita coba run. Nah, nama saya Wicak. Ya kan? Sekarang coba cek lagi nih. Kenapa ketika kita tidak menuliskan nama saya Wicak di sini, tapi kok tampil di sini? Ya kan? Nah, kita cek dulu nih. Di sini di div ini kita beri ID namanya nama. Ntar ya, saya ganti aja deh. Name gitu pakai bahasa Inggris. Save. Nah, di sini nama ID-nya name. Ya kan? Kita hanya manggil ID aja di sini nih. Nah, kemudian di bagian script-nya. Nah, di sini nih ada get element by ID. Itu berfungsi untuk memerintahkan atau ini berfungsi untuk memerintahkan mendapatkan elemen yang ber-ID sesuai dengan yang ada di parameternya. Gitu. Nah, di sini kan name ya. Ketika
kita manggil name, maka name di sini akan berisikan nama saya Wicak. Gitu. Nah, sekarang coba kita hapus name-nya nih. Kita ganti nama deh. Kan ini name, ini nama. Coba kalau kita run, tampil? Nggak tampil. Gitu. Kita balik lagi ke name. Kita run, tampil. Nah, itu salah satunya. Jadi, ingat ya, karena JavaScript itu case sensitive, penulisan besar kecil di sini tuh harus sesuai. Ini kan get element ya. Kalau kita kecilin coba nih. Save. Nggak tampil. Karena ini case sensitive. Jadi besar kecilnya itu harus sesuai. Makanya disarankan menggunakan text editor seperti Visual Video Code gitu. Nah, kemudian kita coba yang eksternal ya. Kita coba eksternal. Kita kopikan aja deh. Kita kopikan aja bagian script. Kita cut. Kita buat file baru namanya javascript.js. Ingat ya, .js. Kita pastekan scriptnya. Sebentar. Oke, kita panggil di sini script type tag javascript. Source-nya jangan lupa ya, namanya javascript.js. javascript.js. Nah, save. Apakah berhasil? Kita coba dulu. Error. Kenapa error? Kita cek lagi nih. Kita cek lagi. Nah, di sini errornya adalah bagian script. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan javascript.js ya atau eksternal, nggak perlu pakai script. Cukup langsung aja kayak gini. Coba kita run. Nah, tampil. Simple kan? Itu salah satu contohnya ya. Oke. Mungkin cukup segitu aja ya. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang aritmatik sama mungkin perulangan di JavaScript. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Silahkan jika ingin bertanya, bisa di komentar ataupun di Discord, bebas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.